Bagaimanakah jika seorang ateis tiba-tiba mendapatkan ilham dan berakhir sebagai pastor atau imam gereja? Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Father Stu. Film yang didasari dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki profesi sebagai petinju kelas amatir. Lalu di tengah-tengah pencariannya untuk mendapatkan sponsor, dia bertemu dengan sesosok wanita yang tiba-tiba berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Hingga bahkan rela meninggalkan dunia pertinjuannya demi mengejar wanita tersebut. Namun siapa sangka, bagaikan udang di balik batu ternyata bukan hanya sekedar wanita yang dia raih, namun juga jalan menuju kebenaran Tuhan juga ikut dia temukan. Lantas dengan berbagai musibah dan segala keterbatasan yang ada, pria itu pun berubah dari seorang ateis menjadi seorang pastor yang dikenal banyak orang. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang bocah sedang bernyanyi di hadapan sang ayah. Kemudian ayahnya pun memberikan wejangan kepada sang anak. Singkat cerita, anak kecil tadi sekarang sudah tumbuh menjadi pria matang. Dia bernama Stuart. Lalu sekarang Stu mencoba peruntungannya menjadi petinju amatir. Dia juga seorang ateis. Sekilas info, ateis adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan dan juga agama. Dan Stu juga orang yang sangat keras kepala. Begitu pula dengan kedua orang tuanya yang sudah lama berpisah. Usut punya usut, mereka memusuhi agama bukan tanpa alasan, melainkan karena saudara Stu meninggal lebih dulu. Tapi sayang, di film tidak dijelaskan kenapa dia meninggal. Tapi yang jelas, karena hal itulah keluarganya retak dan tak percaya dengan adanya Tuhan. Ibu Stu atau Kathleen sangat tidak suka jika Stu terus-terusan bertarung di atas ring. Dia takut kalau anaknya itu kenapa-napa. Karena itulah Kathleen menyuruh Stu untuk tak lagi bertinju. Hal itu terlihat saat mereka pergi ke dokter dan Stu divonis memiliki penyakit mematikan yang suatu saat bisa merenggut nyawanya kalau masih mau memaksakan untuk bertarung. Ibunya lebih suka kalau Stu memilih pekerjaan yang sewajarnya. Lantas, mengetahui hal itu, Stu lalu pergi ke makam saudaranya itu sambil meratapi perkataan ibunya. Setelah itu, Stu pun kemudian akan mengadu nasibnya di California dengan tujuan supaya bisa menjadi artis Hollywood. Namun karena keanehannya Stu, dia justru malah melamar kerja di sebuah supermarket atau toko kelontong. Tentu dia punya pemikiran sendiri, yang dimana Stu yakin kalau nanti pasti akan ada aktor atau orang film yang berbelanja di toko tersebut. Dengan begitu Stu nantinya dapat masuk ke dunia industri perfilman. Namun ide tersebut ternyata tak kunjung membuahkan hasil, justru malah menemui kejenuhan yang ada. Lantas pada suatu kesempatan Stu mencoba mencuri mobil ayahnya untuk mengikuti sebuah audisi aktor. Namun hal itu juga harus gagal dilakukan karena ketahuan oleh sang ayah dan melarang Stu untuk membawa mobilnya. Sementara itu saat sedang bekerja, tanpa disengaja Stu melihat seorang wanita yang membuat Stu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, wanita tersebut tak mau mengenalkan dirinya. Dia lebih memilih menutup dan sok jual mahal ke tukang daging alias Stu pada saat itu. Tapi karena dia orangnya keras kepala dan merasa tertantang, maka rasa penasaran Stu terus berubah hingga mulai menyelidiki siapa wanita menarik itu. Singkat cerita, Stu pun mendapatkan info dari seorang teman kerjanya kalau wanita tadi pergi ke sebuah gereja Katolik dan akan mengadakan beberapa acara gereja di sana. Singkatnya, Stu berhasil menemukan wanita tersebut yang sebelumnya dia temui di toko tempatnya bekerja. Dan dengan penuh kepercayaan diri, meskipun dia seorang ateis, Stu masuk ke gereja untuk menemui wanita yang bernama Carmen. Setelah peribadahan selesai, mereka pun pergi untuk makan-makan bersama. Tentu Stu juga ikut meramaikan acara jamuan makan tersebut. Tak lama dari situ Stu langsung bisa berkenalan dengan beberapa orang teman, di antaranya adalah Ham. Tapi di selang itu ada seorang pria lain yang juga sering datang ke gereja. Namun gelagatnya seperti yang meremehkan Stu. Bukan cuma itu, karena pria tersebut ternyata lebih mengenal Carmen. Dari situ Stu juga baru mengetahui nama Carmen yang membuatnya jatuh hati. Setelahnya Stu pun mendatangi Carmen. Mereka pun saling berkenalan akhirnya. Tentu saja Stu tak hanya berkenalan, tapi juga mencoba untuk memberi beberapa gombalan pada Carmen. Namun karena Carmen adalah seorang hamba Tuhan yang patuh, maka dia berjanji kalau tidak akan berhubungan seks sebelum menikah dengan pria idamannya. Dan usut punya usut, ternyata Carmen ini adalah seorang guru sukarelawan di setiap hari Minggu di gereja.
Tak sampai situ, Stu kemudian menemui Carmen lagi. Kali ini maksudnya adalah untuk meyakinkan kalau Stu pantas untuk Carmen. Tapi berbeda dengan Carmen, dia justru tidak mau berhubungan lebih dekat dengan Stu. Di sini kita bisa mengetahui kalau Stu mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Carmen malah ingin Stu dibaptis dahulu sebelum bisa mendekatinya. Tentu saja dengan buah cinta yang besar. Stu rela menggadaikan keyakinannya sebagai seorang ateis dan kembali menjadi umat Kristiani yang taat. Bukan hanya itu, Carmen pun mulai menyukai Stu. Bahkan di suatu kesempatan Carmen dan Stu sempat bernyanyi bersama di sebuah kafe. Hingga Stu mengikuti Carmen kemanapun dia pergi. Seperti saat mengajar di hari Minggu dan juga mengajaknya nongkrong di kafe. Dan dari situlah hari-hari Stu sekarang mulai berubah 180 derajat. Dia terus melakukan proses pencerahan dengan imam gereja setiap minggunya. Sampai tibalah hari di mana Stu akan dibaptis. Carmen sendiri terlihat sangat senang karena melihat kekasihnya itu kembali percaya dengan adanya Tuhan. Tak sampai situ, hubungan Stu dan Carmen juga semakin hari nampaknya semakin dekat. Apalagi Carmen sudah berani mengenalkan Stu kepada orang tuanya. Tentu saja Stu diajak makan bersama dengan keluarga Carmen. Namun singkat cerita, pada suatu malam Stu kembali mengalami keputusasaan karena masalah dan tekanan yang ada di kesehariannya. Sehingga Stu pun sempat kembali ke bar untuk minum alkohol. Dan kala itu, ketika sedang asik minum di bar, tiba-tiba datanglah seorang pria misterius yang memberinya beberapa nasihat. Pria itu mengatakan kalau Stu jangan dulu pulang ke rumah sekarang. Tentu saja hal tersebut membuat Stu merasa aneh. Pasalnya, Stu bingung dengan apa yang dibicarakan pria tersebut. Namun karena sudah kalang kabut dan ingin cepat cabut, Stu mengabaikan saran tersebut dan tetap memilih untuk pergi pulang sambil mengendarai motornya dengan ngebut. Akan tetapi karena mabuk sambil mengendarai motornya, Stu pun tertabrak mobil dan terlempar jauh dari motornya. Setelah ditabrak, dia juga harus terlindas mobil lain lantaran posisinya yang terlempar jauh. Tentu dari situ Stu terluka sangat parah. Tiba-tiba dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya, yang memperlihatkan seorang wanita mendatanginya lalu berkata bahwa Stu tak bisa mati dengan sia-sia. Tak lama kemudian orang-orang pun berdatangan sehingga membawa Stu ke rumah sakit. Dokter pun kemudian menjelaskan kalau Stu mungkin saja tidak bisa tertolong lagi. Setelah ibunya datang, Carmen pun segera menyusul ke rumah sakit. Tentu saja Carmen juga kaget melihat keadaan Stu sekarang. Lalu sambil memegang tangan Stu, Carmen lalu memberikan sebuah Alkitab lalu mendoakan Stu agar lekas sembuh. Carmen yang juga baru pertama kali bertemu dengan orang tua Stu, sekarang dia meyakinkan Kathleen kalau Stu pasti bisa selamat. Kemudian panjang cerita berkat doa yang dipanjatkan dan perempuan yang berada di bawah alam sadar Stu itu, Stu akhirnya bisa kembali siuman dan mulai tersadar sudah berada di rumah sakit. Hal itu didasari ketika Stu mencoba untuk menggerakkan tangannya ketika akan pindah ruangan. Kecelakaan maut ini juga membuat ayah Stu kembali mendatanginya di rumah sakit. Dan jadilah mereka kumpul keluarga. Singkat cerita, setelah melewati beberapa pengobatan dan sekian lama di rumah sakit, Stu kembali lagi ke bar. Namun bukan untuk minum-minum, melainkan untuk mencari keberadaan pria misterius yang sebelumnya pernah menasihati Stu. Namun, penjaga bar juga tidak mengenal pria misterius tersebut. Lalu setelah beberapa waktu mencari dan akhirnya tak kunjung bertemu, bahkan Stu menganggapnya mungkin itu adalah utusan Tuhan. Dia pun memutuskan untuk bertemu kembali dengan Carmen. Dan tanpa sengaja, mereka pun terlarut dalam api asmara sehingga terjadilah adegan bercocok tanam. Lantas kemudian setelah menyadari bahwa yang dilakukan mereka adalah salah, maka keduanya pun merasa harus bertaubat dan takut jika Tuhan mereka marah. Di samping itu, Stu juga berpikir sepanjang hari-harinya, apa mungkin Stu adalah hamba pilihan Tuhan. Karena dari berbagai kejadian yang pernah dia lewati, Stu selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan. Sehingga Stu mulai mencoba untuk mendekati diri kepada Tuhan lagi. Hingga pada suatu hari Stu mengajak Carmen untuk sekedar makan di restoran. Tentu saja sebagai seorang wanita, Carmen berpikir kalau Stu pasti akan melamarnya di sana. Namun ternyata tujuan Stu mengajak Carmen makan berbeda. Karena Stu justru memberitahu hal yang lain pada Carmen, yakni dia berencana untuk menjadi seorang pastor. Sontak wajah Carmen pun berubah. Bukannya senang, Carmen juga justru kecewa dengan Stu, karena bukan lamaran yang dia terima. Akan tetapi meskipun keinginan Stu menjadi pastor sangatlah tinggi, Carmen dan Kathleen juga tidak berhasil membujuk Stu untuk mengurungkan niatnya itu. Mengingat Stu adalah seorang pria yang keras kepala, lantas Stu kemudian mendaftarkan diri ke seminari, lembaga pendidikan bagi calon pastor.
dalam rangka melanjutkan keinginannya tersebut. Pada awalnya ketika Stu mencoba daftar ke seminari, dia justru langsung ditolak tapi keyakinannya tak tergoyahkan. Dia lantas langsung mendatangi kepala dari seminari tersebut. Dan setelah mengutarakan beberapa pendapatnya, Stu akhirnya diterima. Panjang cerita, Stu ternyata tak sendiri. Dia juga ditemani oleh teman-temannya yang pernah dia jumpai di gereja. Mereka pun berhasil masuk ke seminari alias sekolah untuk para pendeta. Tapi meskipun begitu, tetap saja ada satu orang temannya yang bersikap acuh kepada Stu, karena mungkin dia cemburu dengan Stu yang bisa mendekati Carmen. Suatu hari saat sedang bermain basket dengan sesama seminari, nasib malang lagi-lagi menimpa Stu. Dia pun terjatuh. Tentunya para seminaris yang lain langsung membantu Stu. Tapi sayang, setelah dibantu berdiri, Stu tiba-tiba merasa kakinya sangat lemah dan tak mampu berdiri. Kemudian Stu pun dilarikan ke rumah sakit lagi. Lantas kabar tak mengenakan kembali muncul di hidup Stu, yakni dokter memberitahu kalau dirinya didiagnosis mengalami penyakit otot yang bisa disebut akan terus melemah. Penyakit ini juga terbilang langka, bahkan persentase bisa disembuhkannya terbilang kecil. Dan biasanya tidak menyerang orang yang semudah Stu. Prognosis atau prediksi mengenai perkembangan penyakitnya juga terbilang cukup mengerikan. Lantas setelah hari demi hari berlalu, kondisi Stu kini semakin parah. Lantas kemarahannya pada Tuhan pun tak bisa dipungkiri. Pasalnya dia menyangka Tuhan akan selalu baik padanya. Namun hari ini kenapa Tuhan memberikan sebaliknya kepada Stu? Tapi setelah perjalanan spiritual terus berlangsung, akhirnya Stu pun sadar dan ikhlas menerima ketetapan Tuhan. Dia memahami bahwa mungkin penderitaannya sebagai hidangan dari Tuhan, yang membawa Stu lebih dekat kepada penderitaan. Dengan berbagai kesulitannya, Stu tetap pada keyakinannya, yakni terus melanjutkan sekolah pastornya. Kemudian scene berlanjut di mana Stu kala itu kembali bertemu dengan Carmen. Tentu saja melihat kondisi fisik Stu yang sekarang sudah sulit untuk berjalan, Carmen terus memberikan motivasi dan semangat kepada Stu. Bahkan dengan segala keterbatasannya, Carmen bilang akan tetap setia menunggu Stu. Lalu di saat Stu sedang magang bersama seminaris, meskipun sudah agak susah untuk berjalan, Stu tetap berbagi nilai-nilai kebaikan kepada para narapidana, agar sedikit mendapat pencerahan. Kondisi fisik tak jadi halangan bagi Stu saat itu. Akan tetapi, setelah menjalani proses, nyatanya Stu tak bisa melakukan penahbisan. Karena melihat keadaannya yang seperti ini, ditambah lagi Stu tak bisa menjalankan sakramen di gereja Katolik. Karena itulah Stu kecewa dengan dirinya. Bahkan dari kekesalannya itu dia sampai merangkak datang ke gereja hanya untuk berdoa, berharap ada keajaiban untuknya, hingga Stu pun menangis di sana. Tak lama kemudian sang ayah yang mendapatkan pesan suara dari sahabat Stu menceritakan soal keadaan Stu yang sekarang begitu pedih dan mengkhawatirkan. Lantas sang ayah pun membujuk Stu agar mau kembali lagi ke Montana, ke rumahnya dahulu. Pada awalnya Stu menolak dan tetap ingin melanjutkan cita-citanya menjadi pastor. Namun setelah dibujuk, Stu pun mau kembali ke Montana alias daerah asalnya. Di rumah inilah Stu menjalani proses pengobatan dengan dibantu orang tuanya yang selalu merawatnya dengan baik. Tapi di sisi lain, karena ototnya tak pernah bekerja sehingga berat badan Stu terus bertambah. Bahkan dia kehilangan kemampuannya untuk dapat hidup mandiri. Dari kondisi itulah mengharuskan Stu memakai kursi roda untuk terus berjalan. Panjang cerita, pada suatu kesempatan seorang jemaat dari gereja di California mengajukan petisi ke Uskupan Helena untuk menahbiskan Stu. Beruntung pada saat itu uskup kemudian setuju dengan petisi tersebut. Sekilas info, menahbiskan adalah suatu upacara untuk mengangkat seorang anak Adam untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Singkatnya, setelah persetujuan itu, Stu pun dipanggil ke gereja Katolik di Montana untuk kemudian ditahbiskan di sana. Terlihat juga kalau di sana Carmen dan beberapa sahabatnya datang untuk mengikuti acara tersebut. Setelah diangkat menjadi pastor, kemudian Pastor Stu atau Father Stu mulai melakukan pelayanan kepada umat. Dan dengan kalimat-kalimatnya, dia dapat mengembangkan hubungannya dengan orang-orang di sekitaran Montana. Di sisi lain, Pastor Stu juga terus diikuti oleh ayahnya yang selalu merawatnya dengan baik. Sang ayah sering membawa Pastor Stu ke sebuah fasilitas perawatan yang terampil dalam rangka terus berusaha agar Stu bisa sembuh dari penyakitnya itu. Hari-hari pun terus berlanjut seperti itu. Stu senantiasa dengan sabar terus melayani orang-orang di keuskupan. Dia juga melayani orang-orang yang datang ke gereja dengan tujuan ingin mengakui segala dosa-dosanya. Selang aktivitasnya itu, seorang teman Stu yang dulu sering mencemoohnya dan bersikap dingin pada Stu, tiba-tiba datang ke gerejanya. Temannya itu lantas mengakui segala dosa-dosanya kepada Stu. Bahkan Stu sempat mendengar kalau pria tersebut tidak pernah merasa mampu menjadi seorang imam. Dia melakukan semuanya ternyata hanya untuk membuat ayahnya bangga kepada dia.
Lantas Pastor Stu pun memberikan nasihat agar temannya itu tetap yakin kepada pertolongan Tuhan. Pastor Stu kemudian memberikan sebuah kalungnya untuk pria tersebut yang ditutup dengan berterima kasih kepada Father Stu. Sementara itu di akhir cerita, ayahnya Stu sendiri sekarang sudah mulai sadar kembali akan keberadaan Tuhan. Dia sedikit demi sedikit juga mendekati dirinya kepada Tuhan.